Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai silaba. Sebelum memasuki materi, perkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Farid Nanda Ardiansyah, Muhammad Fadol Ansori, Wanda Hamidah, dan Wahyunita Isa Arfianto. Di sini akan ada 3 KD yang akan kita bahas. Yang pertama, silaba atau suku kata. Yang kedua, struktur suku kata dan kata. Dan yang terakhir, pemenggalan kata. Memasuki materi yang pertama, di sini saya, Wanda Hamidah, akan memaparkan materi mengenai silaba. Silaba adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran yang mempunyai puncak kenyaringan yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Satu silaba biasanya meliputi satu vokal, atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Selanjutnya, teori tentang silaba. Teori tentang silaba ada 2. Yang pertama, teori sonoritas dan teori prominans. Teori sonoritas menyatakan bahwa suatu rangkaian bunyi bahasa yang diucapkan oleh penutur selalu terdapat puncak-puncak kenyaringan atau sonoritas di antara bunyi-bunyi yang diucapkan. Misalnya, ucapan kata bahasa Indonesia mendaki terdiri atas 3 puncak kenyaringan yang ditandai dengan 3 denyutan dada ketika kata itu diucapkan. Puncak kenyaringan itu adalah E pada men, A pada da, dan I pada ki. Selanjutnya, teori prominans menitikberatkan pada gabungan sonoritas dan ciri-ciri suprasegmental, terutama jeda. Misalnya, kata mendaki ditranskripsikan menjadi mendaki. Ini berarti kata tersebut terdiri atas 3 suku kata. Dan dari sinilah silabisasi bisa diterapkan secara fonetis. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Fadol Ansori. Baik, terima kasih telah disampaikan. Selanjutnya yakni macam-macam silaba. Ada 3 macam-macam silaba, yakni silabisasi fonetis, silabisasi fonemis, silabisasi morfologis. Silabisasi fonetis, penyukuan kata yang didasarkan pada realitas pengucapan yang ditandai oleh satuan hembusan nafas dan satuan bunyi sonor. Silabisasi fonemis, penyukuan kata yang didasarkan pada struktur fonem bahasa yang bersangkutan. Silabisasi morfologis, penyukuan kata yang memperhatikan proses morfologis ketika kata itu dibentuk. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh dari kata. Contoh kata yang terbentuk dalam silabisasi fonetis, silabisasi fonemis, dan silabisasi morfologi. Selanjutnya, struktur suku kata. Suku kata adalah bagian dari kata yang diucapkan satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Kata seperti datang diucapkan dengan 2 hembusan nafas, satu untuk da dan satunya lagi untuk tang. Karena itu, datang terjadi dari 2 suku kata. Tiap-tiap suku terjadi dari 2 dan 3 bunyi, yakni da dan tang. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi puncak suku kata.
Puncak itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih. Meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Beberapa contoh suku kata adalah sebagai berikut, yakni yang pertama pergi, pergi, kepergian, kepergian, ambil, ambil, dia, dia. Suku kata yang berakhir dengan vokal k, v disebut suku buka, dan suku kata yang berakhir pada konsonan k, vk disebut suku tertutup. Kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas satu suku kata atau lebih. Misalnya ban, bantu, membantu, memperbantukan. Betapapun panjangnya suku kata, wujud suku kata yang membentuknya mempunyai struktur dan kaidah pembentukan yang sederhana. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Farid Nanda Ardiansyah. Suku kata dalam bahasa Indonesia dapat terdiri atas yang ke-1 satu vokal, yang kedua satu vokal dan satu konsonan, yang ketiga satu konsonan dan satu vokal, yang keempat satu konsonan, satu vokal dan satu konsonan, yang kelima dua konsonan dan satu vokal, yang keenam dua konsonan, satu vokal dan satu konsonan, yang ketujuh satu konsonan, satu vokal dan dua konsonan, yang kedelapan tiga konsonan dan satu vokal, yang ke-9 tiga konsonan, satu vokal dan satu konsonan, yang ke-10 dua konsonan, satu vokal dan dua konsonan, yang ke-11 satu konsonan, satu vokal dan tiga konsonan. Yang selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Dalam berbahasa Indonesia kita diajarkan untuk mempelajari pemenggalan kata. Sebab pemenggalan kata juga dapat memudahkan kita dalam mengucapkan kalimat dengan benar, baik dan benar. Jika kita berbicara dengan kata yang dipenggal, maka akan terdengar sangat baik dan enak jika didengarkan. Berikutnya yaitu pemenggalan kata bahasa Indonesia menurut PUEBI. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. Pemenggalan kata urutan. Pemenggalan kata terdiri atas dua unsur atau lebih. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Selanjutnya yaitu pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara huruf vokal itu. Contohnya suara, kuah, kue, fauna, ruang. Yang kedua, huruf diftong I, E, O, I tidak dipenggal. Contohnya pandai, aula, saudara, survei, amboy. Konsonan di antara dua. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, penggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya lari, bisik, buruk, budaya, keluarga. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya santan, telepon, bantal, dan waktu. Yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh sutra, putra, intra, menteri. Baik, terima kasih.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wahyunita Isa Arifianto. Pemenggalan kata urutan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berlari, dipercepat, membantu, membersihkan, di atas kertas, apakah kejadian, pergilah, perbuatan, kekuatan. Catatan: pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Contohnya, menyapu, mencabut, memandang, menyikat, perasaan, penobatan. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Contohnya, menunjuk, perlakuan, tertarik, gelembung. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Contohnya, beberapa waktu itu telah diadakan pentas seni yang diselenggarakan pada. Walaupun Dita ingin pergi, tetapi ibunya tidak memperbolehkannya. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya, bioteknologi, bioteknologi, bioteknologi. Bimbingan, bimbingan, bimbingan. Spektakuler, spektakuler, spektakuler. Sekolah, sekolah, sekolah. Metafisika, metafisika, metafisika. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contohnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Contohnya, ia bekerja di BUMN. Anak dari pemerintah zaman dahulu dinamakan dengan R.A. Raden Ajeng. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.